Kenapa akhirnya paradoks dijadikan seperti akhirnya booming nih Bang? Karena relativitasnya tinggi, baik menurut siapa, buruk menurut siapa. I see, nggak ada pakemnya jadinya kan. Based on apa nih kita ngambilnya? Secara warga negara kita mengakui hukum dari konstitusional, undang-undang rakit ya. Sedangkan sekuler kan? Nah, sekularisme itu kajiannya bukan ada di situ. Ibaratnya kayak masukan dari gua nggak masuk, kajiannya kajian keagamaan. Jadi kalau yang gue berangkat pada bicara dakwah, dakwah, lo nggak bisa menghargai keberadaan konstitusional itu wajib, bahkan agama kita mengakui penjagaan konstitusional itu sebagai sebuah ketertiban sebuah negara itu ya harus. Gue tuh menangkap betul itu di kuliah S2 hukum gue tuh ya di situ. Udah ternyata konstitusi seperti ini. Kepengen emosi anak ini idealisnya nggak tapi pada kajian lanjutan terutama kehidupan keseharian gitu ya lo bicara dakwah yang harus berani. Kalau misalnya dibilang gua ngebantu, gua sebenarnya harus ngebantu juga bang, dari mereka Oke Ali, akhirnya di tag juga sama Aca. Alhamdulillah dari tadi Udah sengaja ya. Udah sempat nyindir-nyindir Iya, tadi sebenarnya betul. kan. Itu memang hari ini ada agenda bareng sama teman-teman di tongkrongan. Yes. Dan alhamdulillahnya ketemu lagi. Yes. Salah satu senior kita, guru Masya kita. Allah. Wah. Orang yang memang banyak memberikan, wah gila ya. Pelajaran-pelajaran Apa betul, ya. Tapi ini emang tau gak, gue tuh coba gue tadi balik ke gym beli kopi susu, tapi kok gue ngerasa pusat manis amat nih kopi. Terus gue pengen minum kopi pahit. Kesini agak kayak beli kopi gak depan aja lah. Memang takdir. Subhanallah ya, benar. Tafan kemarin sempat jadi narasum kita juga Bang Ade. Iya. Kita ngobrolin Indonesia gelap. Sempat nggak tahu Tafan sempat cerita juga. Hari ini akhirnya ketemu Bang Ade dengan kondisi. Sengaja. Iya, kalau teman-teman tahu, ini update-nya Bang Ade sekarang. Masya Allah banget, kita sempat kaget juga. Tapi jangan dicontoh menurut gue. Jangan terus bisa contoh Jangan dicontoh, ya. Kondisional soalnya ini kan. Apa yang membuat Bang Ade detik ini akhirnya merubah dan kemudian banyak berubah lifestyle dia dan lifestyle, kesehatan, makanan dan segala macam adalah sesuatu yang tidak patut dicontoh ya Bang Ade ya. Sepakat sama hal itu? Iya, sepakat. Yes. Tidak 100% bisa 100% dicontoh. ya. Betul, tidak bisa dicontoh dan kemudian trigger untuk akhirnya melakukan perubahannya Bang, maksud gue dari sesuatu yang memang tadi dicolek malaikat tadi. Ya, betul. Menurut gue itu juga harus jadi memang yang gua ya suka nggak suka mau nggak mau beberapa tahun ke depan beberapa waktu ke depan mungkin teman-teman yang nonton menurut gue ya bonase apa akan relate dan akan semuanya Cina Jepang harus membahas hal ini betul iya kan Malah kalau bisa persiapan dari sekarang. Betul. Persiapan dari sekarang. Kehidupannya itu ya, habit tuh. ada si covid ini cuman berapa lama Bang akhirnya perubahan ini nanti kita liatin fotonya Bang Ade Sebenarnya gue baru banget, gue tuh baru 1 tahun, berarti kan puasa tahun lalu gue ngedrop, jadi nge-gymnya udah mungkin dari 2 tahun lalu, tapi itu gue bilang 3 bulan yang bersih. itu yang fondasi Males, ya kan, males. Gue merasa Gue buat 2 bulan gitu, membership lagi, biar sini males lagi. ya. Tapi di tengah-tengah males itu kesalahan fatal lagi kan, jebol lagi. Makanya begitu gue udah balik sehat, kesempatan gue udah gue member 1 tahun deh. Komitmen gitu. lu stuck di berat berapa tuh sorry Kalau nggak salah 106 bener ya? 106. Sekarang ada apa? 88. Ini 88-nya sehat ya. Yes. Sehat tuh ya. Hati-hati juga. Body composition-nya yang beda ya. Jadi Ya. 88 gue tuh baju gue hampir seanggi sekarang. Nah, itu berarti 8 baju gue ya. Jadi gue tuh kalau online shopping di TikTok ya gue liat nih. Ayo kakak tinggi berat sama berat badannya berapa? Gue selalu nyebutin 176 berat 88. Dia selalu nyebutin lo double XL kak, nggak percaya. Body composition itu bukan itu gitu. Ternyata bukan. Kaos ini sempat gak muat, gue dikasih sama kakak ipar gue. Agak muat. Sekarang ya alhamdulillah. Ya enak dipakainya. Udah agak longgar. Sempat gak muat. Jadi ya. Jadi 88 kan timbangan ya, tapi mungkin harus lihat BMR ya. Karena kita mikirnya dari berat badan kan. BMI. Kan bisa main BMI-nya itu tuh kan body mass indicator-nya itu ya. Jadi ya 88 kalau otot tuh cuma 50 kilo sama 88 otot tuh 66 kilo ya beda cerita. Bedanya kayak Niki lah. Niki badannya 82 apa 83. Anjing lebih gede dari gua. Yes. Karena otot jadinya kan ada. Iya.
doi diri aja tuh kayak waduh stand out banget tuh Nick. Superhero gitu ya, gokil, Superman. Ini udah ada waktu itu pas Tapi terlepas dari kemudian disindir oleh kesehatan, Bang. cuman kayak ya udah aja gitu. Akhirnya lu mulai olahraga di mana kemudian tadi memang sempat ngobrol-ngobrol, Bang Ade sempat ngerasa denial sama hal itu di masa lalu sebelum akhirnya lu start ya, Bang. Kenapa tuh, Bang, akhirnya? Kenapa konsep itu maksudnya? Iya. Ternyata itu jadi poros utamanya buat perubahan. Kenapa akhirnya? Maksudnya teman-teman banyak kan? Jadi yang masih muda-muda apalagi. Gua rasa mulai kesalahan gua adalah gua mentoleransi kesalahan itu. Terus gue bilang kayak ya, Gua ngerasa gue sih kagak ya awal lu bisa nyari duit gitu, kayak lu pengen happy, lu makan, lu jajan, dan ya udah main balik lagi, motor, kayak gua lu hobi bilang sih mau gak dia bisa ngajak disalahin, Ya, ya. bebas. Tapi Main lu motor. kayak gak kontrol apa kamera, hobi kamera lu. kamera, iya sampai mana satu malam gue jajan-jajan, sempat tapi balik lagi bang ya itu yang karena gua lupain justru. nongkrong malam gitu. Dimana Dan dulu mereka kecil kan, gua dan aktivitas mereka gua main dengan banyak, egonya mereka basket dengan lah ide-ide apalah, kayak gue kayak seakan-akan sampai akhirnya gue bener-bener skip gak punya olahraga apa-apa. Itu ngaruh nggak kira-kira menurut lu, Bang? Yang dulunya aktivitas gede tiba-tiba stop semua terus akhirnya Ngaruh jadi banget, sekarang. ngaruh banget. Justru tahun 2005 ketika gue mulai kuliah di Al-Azhar ini di DVD tuh bukan mulai males tuh, suruh ngaku. karena gue udah aktivitas udah punya motor, Dan klise udah terus iya di ruangan terus gue kan kerjanya graphic design ya, ya, sempet mukanya geser banyak jadi sih, fotografer. Ya di lapangan berapa jam sih? 6 jam, 7 jam. Habis itu lo ngeditnya 4 malam gak tidur nih. Begadang itu juga jadi. Begadang. Itu akumulasi paling gila sih. Akumulasi paling gila. Yang kita mikir begadang ya udahlah begadang doang kok, ternyata itu penting aja. Konsepting itu kan Malam-malam biasanya kan kita kan baru ini. malam-malam sambil ngerokok, Ya, ya, butuh ya. kelongo. Ya, ya, ya. Gua tuh dulu motret zaman itu ya, ketemu klien ngobrol, briefing awal. Hari kedua, gua tuh survei lokasi. iya iya. Gua foto pakai handphone, pulang, gua hand draw. Lu bakal kayak gini ntar. Walaupun sketching jelek gitu ya, gua hand draw. Itu kan gua malam gitu. Gue punya ide ini yang pengen gue keluarin karakter lu tuh ininya, karakter pasangan lu tuh ininya, biar keluar di foto tuh jadinya gini, hand draw. Konsepting lah. Udah malam-malam itu. Butuh waktu, butuh sepi. Begadang lagi berapa malam gitu jadinya. Begadang, sikat sore, Besok pagi tetap berangkat pagi gitu ya. berangkat, profesional kan. Sikat, tapi ya harusnya gue bisa bagi porsi lah. Harusnya. Ya memang waktu itu ngerasa, wah ini dunia gue nih. Tapi ya kan gue tuh serangan jantung nomor 34. 34 jam jantung. Dan lo tuh ingat, sorry gue nyebut nama, Ali Rido Alantas, teman kerja, teman ya. kuliah gue. Iya, anak kuliah di sini juga. Beliau sudah transplantasi ginjal. Jadi di rumah sakit itu, usia gue waktu 34-35 itu, 40%-nya di umur gue. Ada pengantin baru waktu itu gue ingat, umurnya mungkin 28 deh, 9. Gue jantung tuh. Masih muda. 28 ya. Maka kita mikirnya kan mungkin jantung 50-an ke atas. Ya era itu 65. Sekarang udah beda era, udah beda makanan kita, asupan kita udah beda lagi Beda ya. aktivitasnya juga beda. Aktivitas beda. Kemajuan teknologi bikin lo mudah, tapi bukan perkara badan lo tuh jadi makin males. Itu yang nggak bisa ditoleransi. Dan memang harusnya lu jangan anggap ya kan gua kerja pakai laptop biar gua gampang, masa gua jadi kuli buat makan nggak ada yang nyuruh lu jadi Kuli. kuli. Ada gym kok, ada apa Iya, gitu kan. itu yang gua maksud. Tapi lu harus sadar juga Jadi bahwa dibilang lidah sendiri tuh. otot lu tuh butuh aktivitas. Bukan supaya lu good looking, cuma nomor keberapa lah. Bonus lah itu jadi Iya, soalnya. ketimbang lu umur 34 serangan jantung. Wah, limit. Gua tuh dokter gua lagi cengap-cengap. Seumuran umur gua sekarang tuh, Bang. Iya, iya kan gua. Tapi gua udah Kejadiannya tiba-tiba. iya, bukan tiba-tiba. Jadi gua udah ngerasain jantung itu nggak segitu sampai ngiler ya. Sebetulnya badan lu tuh bisa ngerasain. Cuma denial kita aja, anak muda kan. Bisa ngerasain dan memberikan tanda ya, Bang ya. Pasti ada tandanya. Ada tandanya Pasti ada berarti kalau kita mau dengerin badan kita berarti Iya, ya. benar pasti ada tandanya. Yang tiba-tiba lu berhari-hari aktivitas lu staminanya turun banget. Gue tuh sampai pernah dulu kan gue pernah tinggal di Sentul. Jadi
Jadi gua harus naik ke sana tuh. Kenapa? Karena Jalan ke Taman Mataram itu. Gua pernah jalan kaki dari sini ke sana setengah jam. Saran kita itu hanya lewat. Jadi ternyata jantung gua nggak kuat. Tapi herannya Sampai di kalau kos-kosan ada lagi jalan tuh sangat yang pelan. kata kayak gitu pasti ada. Tapi gitu. apa namanya yang Jadi itu ternyata tandanya. Memang gak lama dari itu akhirnya gua ke rumah sakit. pemikiran kayak gitu. EKG dan langsung divonis Pak, Bapak gagal jantung kan. Makanya kenapa Wah tadi itu gua bilang dengkul kita rasanya bisa turun ke bisa mata kaki bisa coy. bisa. Waduh, Yang mental gua- habis. Jadi Mental habis. bener-bener kita udah nggak bisa kayak Kaget lah ya. pengen Mental kayak semua gue mental. kalau pesen ojek online motor, PT tuh. sudah Iyalah. Iya, lu rasain gak sih Bang? Iya. Hal-hal bodoh kayak gitu. Tapi beberapa tukang ojek, kadang karena ada teman gue sekantor yang memang agak oversize segala macam. Kalau dia order ini, Kadang di ini kan agak Mas, ada untung Mas yang ininya, naik. kan? Dia bilang, saya kira tadi yang samping Mas. Dia bilang, udah Bang, cuma bete, motor saya rusak. Kena tuh Bang dulu sempet. Kena. Ini Ya, mental bukan pressure sih. itu kan di kondisi Jadi, banget. gue tuh sampai risih naik ojol karena gue kasihan sama motornya. Anjing, mungkin zaman itu berat gue 114. Jadi awal pertama gue sakit jantung berat gue 114. Tadi sebelum berapa 100 lebih di atasnya lagi berarti. Iya, kan? tahun lalu Tahun lalu itu ya. 106. 106 oke. Pertama kali gue sakit jantung berat gue 114. Jadi kalau lu mundur ke belakang lagi, era-era awal-awal kita ketemu mungkin berat gue di 120 something. Kok gue lebih gede ya? Itu obes tingkat berapa bisa? Waduh, gue udah nggak tahu ya. Iya, betul. Nggak tahu ya. Iya, Ya, jadi sorry semua tukang ojek yang pernah. iya bener. Gue digabung Gue mungkin ojolnya nggak ngeluh ya, mungkin ojolnya nggak ada yang ngeluh, tapi gue yang mikir sendiri coy. Betul. Tapi Pak, sekarang maaf, gue tuh ya pesen ojol, gue tuh sampai kan gue tuh banyak kan bawa mobil atau bawa motor. Nah karena gue mau hybrid, sekarang gue ninggalin mobil sama motor. Gue naik Transjakarta aja kemana-mana. naik Karena ada MRT jalan aja. kakinya itu ya. Yang gue incer itu, langkah aja. Ya. Tapi gue kalau pulang udah kemalaman, gue kan balik sampai Pulau Gadung. Kalau udah terlalu malam, gue nggak ada bis lagi. Gue Oh, harus dia naik ojol. stop ya. Jadi beberapa kali gue belakangan ini gue pesen ojol, tek, motor Vario gitu, gue duduk, anjing sekarang lagi gue naruh tas Sebuah kebanggaan bisa ya, gitu sekarang di tengah-tengah ya. yoi Ya, keluar ya, bareng ya. gue taruh belakang Ya, gue ya, rapet ya. banget anjing Ya, ya. abangnya isi ya gue jadi isi kan sekarang set yang tadi tuh gokil itu hal kecil tapi seneng gitu Iya, Makin ini jadinya senang apa yang kecil saja Iya, ya. banget. Jangan disemangat lagi ya. Mungkin kita belum pernah ngerasain. Ya, Dan jangan sampai, jangan sampai. Tapi Bang Adi udah belum feel ngerasain perubahan itu. tapi ya mungkin ya kalau gue ingat ya jangan gue deh. jelang umur 30 ini tanda yang mungkin lu semua harus aware. Beda. Tanda paling gampang naik tangga. Lu ngos-ngosan enggak? Seberapa lu ngape gitu? Lu naik 3 lantai seberapa ngape? Kalau lu bener-bener ngape nggak kuat, lu harus aware banget ya. Sementara situ juga ada Walaupun umur masih 20-an, mungkin otot lu kuat, organ lu mungkin yang nggak kuat, itu pasti ada masalah. Sebenarnya nggak akan Iya, sama iya, banget. iya. Ya kalau lu Jadi indikator tuh ya. harus dengerin badan tuh berarti kan. Jangan denial berarti Bang. Ya gua sih nggak tahu ada motor ilmiahnya apa enggak ya, tapi seingat gue kayaknya umur gue itu satu gua naik tangga tuh Nah, kewalahan. kalau waktu yang kalau misalnya Jadi itu kan di kita kantor ada lift ya, kan gua naik lantai 2 aja lift dong. Nah, Satu lantai ya. Iya, turun dari lantai 1 ke basement lift aja. Tapi ternyata itu indikator. Jadi gue setuju juga tuh kan dulu sempat ada gerakan orang suruh jantung sehat dengan naik lift. Setuju gue tuh. Apalagi lo makin berumur ya. Kayaknya orang makin tua yang ngerasa waktunya nggak cukup ya setidaknya lo naik tangga aja deh. Bisa nyicil tuh olahraga jadinya kan. Banget. Lumayan tuh. Banget. Sekali naik, sekali turun. Akhirnya Bang Adi gitu, ketika lifestyle udah berubah, Iya. apapun kesempatannya bisa exercise. gue selalu bilang Naik tangga tiba-tiba udah masuk posisi, itu kunci gitu-gitu. Iya, men. Itu dirasain Tapi sama anak-anak itu menarik ya Bang ya? menarik banget itu justru awal gua ketemu Niki latihan main muscle connection itu yang gua temukan adalah justru pengaruhnya ketika gua jalan kaki Oh iya, ada dia ya yang gua ajak makan ya, kita ajak gak makan. sadar lu jalan datar gitu lu naik trotoar agak tinggi ternyata perut lu kunci Karena main muscle connection-nya. iya dan itu sistem defense badan lu I see. kalau enggak ada kompensasi di bagian lain yang bisa iya Itu otot berdiri yang membantunya jadinya kan. yes Muscle-nya itu ya. yes
apalagi ketika gue udah mulai pakai face, white face, ya. iya, white face. Biasa lagi. Iya, Lu harus lebih tegap lagi Yes. jadinya ya. dulu gue kepikiran beli itu cuma gue berharap gula darah gue bisa lebih cepat turunnya, dan memang betul itu cepat banget. Yang penting lo rutin setiap hari makan olahraga, cepet banget turunnya. Dan itu masalahnya gula darah ya. Gula darah dan nyasain gula darah tuh ternyata otot lo aja sudah nyelesain, jangan obat lo bisa nyelesain. I see. Obat kalau ekstrim aja berarti. Iya, yang Udah obat pernah obati ya. Iya, gua nggak bilang obat tuh nggak perlu. Kalau lu udah drop, jangan nekat. cari obat. Iya, gua bahkan bisa mungkin lu pakai herbal. Yang lu ingat herbal tuh berjalan mungkin 3 bulan setelah lu Iya, betul. konsumsi ya. Betul. Kalau obat tuh kan instan. Tapi dengan sifatnya dia instan, harusnya dia nggak permanen. Ya. Dan itu dia mengobati, tidak menyembuhkan. Tidak Tidak menyembuhkan ya. Jadi kalau butuh solusi yang cepat, obat mau nggak mau. Kalau lu udah jebol, bang, Ya. dan konsekuensi lu obat ya kayak itulah, gua nyelamatin jantung, lu harus korbanin sendi-sendi lu rusak. Tapi ya lu harus tahu ketika lu udah membaik, lu harus punya progres buat hidup lu gitu. Untuk menggantikan obat yang Iya, tadi itu. jadi termasuk progres yang paling gua seneng. 4 tahun gua sholat Iya, Oktober. iya. Oktober lalu Makanya kalau yang gue liat, mereka tuh masih bisa Masya Allah. apapun bisa gue beli. ketemu imam, Masya Allah. Dari orang tua gue. Jadi selama umroh tuh gua ya Allah, order sama Sudes di sini gitu. Gua pernah ketemu di Malang di sini kan, dan di sini pernah datang. Kayak dari kecil gue denger suara Sesudes nih gitu kan. Ada pada zaman Di sana gue dapet imamnya Sesudes. Masya Wah, Allah. itu merinding. Itu nih. Gue tadinya nenteng kursi, gue lipet, set, gue diri soalnya. Masya Allah. Itu pas tasawuf sakit, Tapi lu tahan. tahan. Masih obes tuh ya bang ya? Ya udah turun jauh, tapi kan Masih berasa kemampuan di gara-gara sendi ini. gue tuh Betul, masih betul, sakit betul. gitu. Iya. Dan memang gue berhasil sholat berdiri itu baru Oktober kemarin sampai sekarang. Pas umroh itu. Masya Allah. Jadi ya gue juga harus sadar kalau badan gue udah rusak banget, lu berharap sembuh banget ya? Ya mungkin belum waktunya gitu, kan gue baru 1 tahun. Jadi lu berharap lu bisa sholat dengan seperti umur 20 ya? Gak usah gaya gitu. Ya. Tapi lu bisa tahan itu sakitnya, itu udah progres. Masya Allah. Terus Masya Allah jadi ibadah juga jadi ya. Wah, Ini nikmat banget ya. banget itu gak kebayang. Punya result nih sementara ini, kasih result sementara ini nikmatnya. Gua sholat depan Ka'bah, imamnya saya Sudes nangis. Sering nggak sih itu sebenarnya apa jarang-jarang? Momen spesial ya. Tiap ya setahu gue ya, dia tuh rutin di Mekah itu ketika Ramadan aja kan. Selebihnya kan keliling dunia. Itu bukan Ramadan berarti. Bukan dong, Oktober. Gue pakai low season karena murah. Dan pas lagi low season lagi. Masya Allah. Waduh, itu merinding. Wah, Ada yang kacau. Merinding. Itu Gue bisa tuh jadi sholat. sign juga tuh, sign message ya. ya bahwa terus ini itu kan berjuang untuk melawan gitu kan Iya, ya. sama waktu gue dapet Madinah itu gue dapet sholat, jadi ya alhamdulillah gue dapet masuk aja nasar di kat, Langsung bisa sholat di situ. sholat di Raudhah 30 menit. Masya Allah. Masa gue duduk nih sholat di sini, Ya, malu dong. berdiri lagi. Sakit gue terima aja badan. Gila, apalagi momen gue kan, ya itu. Memang gue paksakan, tapi ternyata ya harus begitu. Dan ternyata sampai sekarang gue sholat dari berdiri. Alhamdulillah ya. Ya memang di rakaat pertama Iya. ya mungkin ya masalahnya persendian gua tuh elastisitasnya udah turun jauh. Jadi memang Mereka tuh nongkrong udah nggak ya sama sih umur 40 tuh dengkul udah mulai sakit. Nongkrong itu kan mahal ya, maksudnya kita ketemu Itu bukan karena sakit, karena elastisitasnya menurun. bisa Itu nggak bisa diobatin, itu harus dilatih. Nah cara ngelatih organ tubuh, otot dan segala perangkatnya itu ya lu stretch. Iya, nggak maksudnya konteks Stretch-nya? orang. Iya di sholat ya lu sholat aja. Ya, tetap. Iya di rakaat pertama gua mesti ada sakitnya dulu, tapi masuk rakaat kedua Udah ini ya. Karena stretching di awalnya rakaat pertama itu ya. baru tahun ini gua sholat tarawih 23 rakaat sama gua. Masya Allah. Iya. Apapun itu lah ya. Masya Allah. Dan ini juga bang, kenapa nge-gym bang? Kenapa nge-gym dari sekian banyak pilihan olahraganya? Kan ada yang bilang kayak, aduh bang, gue gak bisa deh bang kayak nge-gym. Gue takut dia ada gay, kayak Apa, suka bilang gitu, body-body, ada apa segala macam. apa. Gue sepedaan aja deh, Ya. gue skateboard, apa segala. Kenapa akhirnya nge-gym bang, dari sekian banyak ininya? Sejujurnya sih gua tuh nge-gym, pilih gym itu bener-bener inspired by konten Ade Rai.
Pakai gua kagak malu. Itu terinspirasi banget. Maksud gua, Kagak malu gua. ini logik. Kagak malu gua. Ada kan Masuk banget nih. Bisa kayak 3 hari sekali, seminggu sekali. How your body works. Tempat lah. Buat workout ya. Karena mungkin kalau Dan itu yang gue selalu bilang, obat itu mengobati tapi tidak menyembuhkan. Kesembuhan itu ada di badan lu sendiri. Nah waktu itu emang gue nonton konten Andera tuh sering banget. Dan kadang sakit. dan yang balik lagi Bang, Mungkin ini yang gue harus gue incer gitu waktu gue sakit-sakitan. yang merasakan Akhirnya gue trial. senior kita ketika nanti Dan ya gue kita masih bisa ngefilter kan yang susah dari nge-gym tuh konsistensi. Konsistensinya Konsistensi itu istiqomah karena halangannya kalau menurut gue ya yang paling besar lu bikin lo gak bisa konsisten adalah ekspektasi lu sendiri. ketinggian jadi Ketinggian, wah Ada aja tuh 3 medali. bulan gak Gini-gini aja ya. Ada aja dan diada-adain nih boy. Iya, wah Ya. gue udah itu latihan udah bukan dari si beban Excuse gue udah, ya. udah 10 kilo, Tapi gua nggak ini. angkatan gue masih 4 kilo, 6 kilo aja. Ya, ya. Gue nimbang turunnya 1,5 kilo. Ya. Iya itu tantangan sih. Ya, ya, ya. Nah, untungnya gue start ke gym itu ya base dari pengetahuan yang gue dapat di konten Andera itu, gue langsung gue nggak mikirin soal berat badan. Siapa ya, ya, ya. Gue cuma pengen tahu badan gue works gak nih kalau diginiin. Ternyata bener works banget. Bahkan sebenarnya itu cuma 4 bulan nih. Rutin gym olahraga gue tiap hari ya. Iya kan. Gue punya rest 2 atau 1 atau 2 hari cuma lu punya rest day. apa ya? Lu punya kapasitas buat Selebihnya gue ya entah gue jalan kaki enggak atau nih. gym. Pokoknya gue pastikan gue Bener olahraga aplikasiin aktivitas. ya kan dengan umur dia mungkin Itu 4 ya, bulan kalau gua dia stop obat. 17 tahun Wah. dan mungkin tuh yang bikin kata-kata umurnya Ya tadinya 25 obat tuh ada tahun. banyak bang. Harus minum. Gue sekali enggak 13. Dan dia mencoba 13 pel itu. 13 Berarti sekali itu pagi, siang ada Pagi, lagi, siang, malam ada lagi. Iya, 13, 13, 13, 30. paham kan gitu. Gue sih tidak menyalahkan yang bikin kata-kata ya. Dan itu banyak banget. Ya itu tadi Bang Adi bilang, kok performa gue tiba-tiba gue jadi agak ngangong-ngangong, Fokusnya nggak terlalu bengong, ini, segala ya. macam. Itu efek obat ya. Iya. Lu bisa tahu, lu bisa stop ini dari mana gara-gara gym? Itu bener-bener yang gue sampaikan gue nggak Nyoba-nyoba. Lu jangan konyol juga sih. Kalau makanya tadi kita buka di awal. Ya, jangan yang ikutin. yang pakai jangan diikutin, jangan. Memang lu harus tanda kutip banyak ngobrol sama badan lu tuh harus. Ya, ya, ya. Gua tuh stop obat itu nggak langsung. Ya. Gua tuh nyoba 1 hari minum obat, 1 hari enggak. Oke. Dapat 1 minggu, minggu berikutnya gua stop 2 hari. Nambah lagi dikit sehari 2 hari. Gua gitu coba ya. ya sampai ketemu 1 minggu. Seminggu depan gua minum, seminggu gua nggak minum. I see. Tapi seminggu itu full minum terus. Enggak, Oh enggak. Jadi 1 minggu ketemu Cuma sekali doang. Ya. ngerjain novel. Sampai akhirnya gua ketemu 2 minggu, gua minum obat. Besoknya gua terusin 1 bulan. Oke. Nah itu gua langsung kalau 1 bulan ini gua tanpa masalah, ya gua terusin aja. Aja terus nggak minum obat. Iya. Jadi pelan-pelan tuh sehari, 2 hari, 3 Iya, hari. dan itu sebenarnya berbulan-bulan juga. Prosesnya itu ya. Terlepas dari ini semua, maksud gue tempat gym itu juga momen dimana dari cerita Bang Adi juga dan gue juga memang gue nge-gym gitu ya. Momen atau tempat dimana akhirnya kita kenalan sama badan kita sih. Betul. Bang, Aktivitas badan kan. itu yang gue coba highlight Ya. dari tadi cerita Bang Adi. Menurut gue, oh iya bener, Bang Adi mengingatkan gue untuk kemudian memang itu tempat dimana kita kenalan sama badan kita. Terlepas dari juga ada hal-hal lain. Karena menurut gue Bang, message di tempat gym itu juga banyak Bang. Kita diajarin untuk menekan ego kita. Betul. Iya betul. Iya Bang ya. Kemudian yang terbuli itu tadi itu banyak banget loh sebenarnya. Ya kalau waktu Message yang kemudian kita konsumsi di dalam tempat gym kemudian kita harus kayak Ya, gimana gua sih ngalamin emosinya kita. kejepit bar gua ngalamin. Semua ya. Goblok tuh. Apa lagi main apa bench press? Bench press tapi pakai bar. Pakai bar. Ten Ah, iya, gitu. iya, iya. Jadi gua gaya-gayaan nyobain Smith. Oke, speed Oke. ya. Wah, di Smith gua naikin 15 kuat. Ya. 17,5 kuat. Smith penuh waktu itu. Gua waktu itu nge-gym di tempat yang gak biasa gua nge-gym. Oke. Jadi gua agak nggak tahu nih habit Lagi gimana visitnya, ya. iya. Rame nih, wes lah. Aman nunggu kan, wah ada free weight nih, sama Free weight aja. 10 jedang, gua nggak tahu tuh bar beratnya berapa, 20 kilo. 20 kilo bar itu. Masuk coy, Smith itu beda ya. jadi tarikan pertama set bisa, kok aneh, gua bilang begitu gua turun set gak keangkat tuh. Udah gitu posisinya, ini gua begini tuh, tidur kan, bench kan. Punya duit bisa beli apa aja. Kanan kiri gua tiang, nggak ada yang lihat. Ya Allah. Waduh, Gak ada spotting ya. Kagak ada spotting. Gak ada spotting gua sendirian. Kiri kanan lo ini nggak lo cantolin nggak? Kayak gue cantol. Lo cantolin ujungnya.
ini nyapa ada profesornya. Oh iya, makanya jadi profesor. Jadi gue nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas jadinya kan. Kan. Wah, gue coba tenang, lu nggak usah buru-buru, kejepit ya, anjing banget sih rasanya. Malu gitu, tapi gue harus selamat. Tapi ya akhirnya gue mungkin salah sih waktu itu. Tapi gue coba proteksi jadi gini. Jadi waktu itu chest gue udah kerasa ya. Gue kencengin, gue flex, set. Terus iya, karena gue flex, set. Gue roll aja ke bawah. Cakep tuh Bang ya. Begitu sampai sini, nah untungnya sebelum gue mulaiin sebetulnya gue tuh banyak latihan leg crisis itu. Leg raise ya. Jadi apps gue yang bawa ini itu lumayan keras. I see. Begitu sampai sini gue bangun. Yes. Sebelum anu lu yang kejepit Ya. kan kelindes Ini dulu. jadi gue turunin tahan deh. langsung bangun set. Sampai sini gue berdiri gue banting jedang gitu. Bodoh amat deh gue bilang. Penyelamatan Itu cepet tuh ya, pasti cepet tuh ya. Iya. Tapi pas lagi ngerasain slow motion tuh bro. Paniknya ada kan, Bang? Paniknya ada. Oh iya, banget lah gila lo. Itu baru di dada lu set kejepit. Ya. Anjing gue harus ngapain nih. Jadi bukan gue tahan pakai ini ya, ngelebur gitu enggak. lengan gitu. Udah karena stretch-nya udah nggak nyampe kan. Buat kedorong nggak nyampe. Jadi gue set. Udah angkat dikit, gue flex chest, terus kenceng-kencengnya, flex abs, terus kenceng-kencengnya, kor bawah, set, turunin pelan-pelan, seret. Gue mikir, wah anjing nih biji gue kejepit kagak lucu juga deh. Sampai sini gue langsung bangun, set, pegang gue diri, jedang. Wah diliatin orang, langsung gue bilang, dia tuh Lego si bodoh sih. Tapi itu caranya. Badan lu Caranya. ngobrol sama diri. Bro. Dikasih tahu jadinya kan solusinya secara langsung ya Bang ya. Sebenarnya kalau lu nggak goblok, itu tarikan pertama gue harusnya langsung sangkutin aja. Iya. Sotoy kan, Keren gitu ya. set kayaknya nggak bisa, Satu bisa rep aman lah, gitu Terus kan. jadinya. Sotoy. Bukannya gua kagak harus pegang Ngandelin biasa pakai Smith ya. kan bantuan kabel. Barangnya aja udah beda berapa kilo ya. Iya, gue baru inget, oh iya gue deadlift 20 aja nggak kenapa, pantesan aja orang baru Benar 20 ya. Ya itu ngobrol Oke, lah. seru ya. Pengalaman juga nggak apa-apa. Lalu pengalaman itu jadinya kan. Iya, Gym dan it's okay. nge-gym itu harus siap kayak begitu. Ya betul. dan si bocah yang Kadang-kadang ya orang merasa, wah cerita nih. gym badannya bagus, bugar gitu. Ya lo harus tahu 1-2 hari itu ngeri mampus. Banyak miskom yang kita sama badan kita. Ya betul. Iya kan? Karena baru pertama kali kenalan sama Betul, badan. kenalan sama badan. Nah, Kapasitas kita kemana? Pakai di Kok kemarin kita kuat ngangkat beban segini kok enggak lagi? Kenapa nih? Oh tidurnya kita bro. akhirnya harus kebaca kan. Makan kita gimana, tidur kita gimana segala ya. macam. Benar. Message di gym kan kayak gitu. Dia nggak sesimpel kemudian ya, cowok-cowok fancy datang pamer outfit, ngerekam, buat di sosial media, ya kan? Kalau di Nggak, telusuri jauh. Itu surface levelnya doang. Dan itu nggak Iya. semua orang berapa persen doang kok itu. Dan kita nggak perlu fokus ke mereka juga sebenarnya. Yes. Ada apa fokus ke diri sendiri aja udah. dia jadi fokus juga berarti ke pancing. Betul. Betul. Main masa connection-nya soalnya kan ya betul. Pernafasan. Wah. Terus kalau soal stereotype gitu ya, banyak yang gitu ya. Ya. Yang lambai-lambai itu menurut gue sih, Gimana tuh, Bang? kalau gue pribadi gue ngerasa lu kalau mau risih lu ke PI risih Ada kan? banyak. Tapi ya udahlah gitu kan. Iya, gue nyebutin tempat. Ya, banyak ya. Lu Semua di tempat, busway semua deh. tempat ya. Lu Ya, di betul. busway, Ya. lu sorry ya, lu coba jam 5 sore, lu dari Bunsen naik Iya. pasti Nah, ada. kalau gue pribadi gue masih Tapi ada ya udah, kayak gitu gua kan. Maksud gua, kalau lu tahu cara nanganin itu gitu, lu just gak usah peduli. Yang Apa bedanya kalau di gym? Ya, betul. ada satu Iya, mall iya, kan, ya. itu keren aja tuh. Gue sih. Hati-hati bang, tapi hati-hati bang. Tajem juga. Ini kan Tapi ya kita bisa nakerin lah. Enggak, jadinya, kan. gua sih, ya jujur gua tuh nggak spekulasi peduli aja. sama Spekulasi aja, ya. Kok aneh nih orang Gua gitu. pribadi gua nggak peduli. Jujurnya ya, gua bener nggak peduli. Mental yang dipasang apa sih? Gak peduli gua, karena buat gua ini tentang gua dan diri gua gitu. Selesai. Ngapain Sekitar gua mau ada apa ya terserah, kecuali lu teroris mau Nggak ganggu juga kan jadinya kan ya betul. Ini beda cerita nih. Kabur Lah, lah gua bang. lempar-lempar pakai bar kan yang gini-gini ya. Kalau itu emang begitu ya udahlah selama lu gak ganggu gua. Ya. Dan nggak ada kan, Bang? Maksudnya pengalaman yang maksudnya kira Enggak sih kalau sampai kayak gua digodain gitu. Seru-seru juga kok. Dia kan sebenarnya mereka juga cukup mawas diri, ngerti kan? Iya, dan Walaupun menurut mereka gua ada.
apapun latar belakangnya orang tuh lu bisa komunikasi tanpa lu ngomong kok. Betul. Bahwa lu jangan ganggu atau apa gitu kan. Ya, Salah lu parno lu diliatin terus nih lu kayak cer gitu. Tapi lu punya gestur yang lu bikin dia nggak peduli atau risih sama lu. Ya. Ya mungkin itu bagian dari kecerdasan ya. Ya. Tapi body language lo tuh bisa ngomong dan lo bisa Bahwa lu jangan belajar ya. body language lo tuh harus begitu gitu. Ya, that's right. Komunikasi tanpa komunikasi itu dia tanpa bahasa Nggak usah jadinya. ngomong. Ya. Ceweknya Lirikan mata aja mas senyum dikit. Ya, lu. Ya kasarnya Nah, minta. levelnya gitu. Oh, kan. kebalikannya Makanya kan justru kan ya. Sesimpel itu. Dan mereka Oh, sorry, gue punya pengalaman. Tapi bukan tempat kolam renang. Gua lihat Tadi kalau gaya. umum nih, Bang. Aku juga umum. Parah lagi rame. Lagi rame. Habis itu Jadi awal-awal sebelum gue sakit jantung. Jadi mulai gue sakit jantung, begitu gue mulai pulih, gue olahraga baru berenang seminggu sekali. Gue paksain seminggu sekali. Berenang bagus sih. Jadi termasuk gue agak parno jadi waktu itu. Lagi rame berenang, gue nggak nge ya kan gue berenang itu latihan ya. Jadi gue kuatnya sampai mana nih? Ini kan kekuatan jantung gue ya. Terus gue sih jaraknya gue tambah. Jadi gue nggak pernah fokus sama sekitar dan gue selalu sendirian. Gue nggak terlalu suka olahraga rame-rame. Oke. Buat gue olahraga rame-rame kalau lu punya komitmen yang sama oke. Iya. Kalau lu just pengen lucu-lucuan bisa deh pengen. Ya sama teman lu aja jangan sama gue gitu. Iya. Gue berenang tuh selalu sendiri. Ya. Nah pernah satu waktu di kolam renang, gue tuh udah ternyata samping gue ada cowok Ngikutin lu selang. Jadi gue berhenti, dia berhenti. Gue stop, dia stop, gue Sedekat apa bang itu bang? ya Samping lu sekitar persis. kita gini lah, sekitar gini. Tapi karena rame, gue nggak buka dong. Iya. Gue nggak sampai gue ngehnya dia ikut gue ke cuman buat ruang bilas. mindsetnya dia tuh waduh agak susah sih tembusnya. Dia ikut gue ke ruang bilas. Dan itu jujur wasting time juga. Waktu itu gue masih masalah jantung kan, jadi gue tuh kalau kecapean pucet langsung. Oke. Langsung pucet, tapi itu kondisi yang memang harus gue laluin ya. lu muntah di mukanya kalau nggak salah itu. Oh, Nah. Terus. Jadi pas gue bilas, dia mulai berani buka omongan. Say hi. Udah selesai pak katanya. Oh iya. Lu masih friendly tuh bang? Nggak Iya, mikir ke gue arah nggak sana mikir ya? apa-apa dong. Pas masuk dia sambil gue jalan ke ruang bilas ya, sambil say hi itu. Begitu gue di ruang bilas, jadi tempat renangnya emang agak kampungan, sorry ya. Ya kalau kolam murah gitu. Jadi gue ya udah gue nggak terlalu peduli tempatnya juga, gue cuma olahraganya kan. Masih bang cuman lagi kering banget. Jadi di situ tuh banyak anak-anak SMP, SMA tuh yang kalau tahu bilas nih. tuh Iya, gue tahu nih. Jakarta Timur. Iya. Oh, oke. Bukan yang itu. Oke. Jadi banyak anak-anak SMA yang mereka tuh buka baju, buka celana cuek aja Oh, gitu. iya. Nah, gua tuh ngehnya justru di situ. Nah. Orang itu ngeliatin orang-orang yang pada bilas itu kayaknya intens banget. I see. Tapi dia di sebelah gua. Jadi begitu gua mulai, kan gua masih pakai celana pendek kan, bilas ya kan, masih pakai celana. Sambil gua sampoan segala macam itu, mulai dia nyentuh-nyentuh. Udah mulai touchy nih. Oh, Sambil oke. ngobrol apa gimana bang? Enggak. Tiba-tiba langsung Iya, tanpa Apa alasannya tuh? Iya. Bagus ya. Gua sih nggak Tonjol mau ya. Terus Wah, alasannya nyentuh apa? nggak pakai nanya alasan sih gua. itu udah indikasi ke arah sana sih. Nggak pakai ngobrol, lagi ngobrol oke lah apa gitu kan? Gua Langsung berat. respon gua selanjutnya nengok ke dia, gua bilang, lu berani bertingkah sama gua nggak ngaku, gua pecahin kepala lu. Gue nyari makan lagi malas banget. Dengan intention ya, Main makan gua. pasti dia kebaca lah itu bahwa lu beneran bisa. Gua mau jaraknya deket banget sama dia. Kalau gua bisa gua nggak pengen orang pada tahu juga Oke, kan, gua oke, malu oke. juga lah, Iya, gua iya, ikut iya. motor gua deket lagi. Lu berani macam-macam, gua pecahin kepala lu. Gua nggak peduli. Pecahin palanya. Dan itu sah saja karena kemudian secara personal Bang Adi mungkin merasa sudah dilecehkan. Ya betul. Ya, Ya gua nggak tahu dosa apa enggak. Betul ya? Tapi Iya, itu iya, iya. beneran akan terjadi kalau dia lakukan lebih. Gua jamin. Oh, lu ada korek bang? Respon dia, Bang. Cabut. I see. Habis cabut. Jadi sesimpel kita kasih action juga bang. Kita Iya, tunjukin bahwa ya lu jangan kalau macam sudah gua. sampai sebegitunya, lo harus berbahaya. Iya betul. Justru kalau lo melipir-melipir ketakutan, gua rasa gua kayak dibully orang I see. gitu. Ya, gua jadi victim ya gua jadinya kan. digini, Ya. diculun-culun sama orang begini, nggak ada ceritanya kan. Iya. Bisa juga, ya gua pakai kekerasan lah. Ya. Walaupun itu bukan kekerasan secara fisik. Belum. Baru Anak muda, ancaman Bang. aja kan. Anak Ya. muda deh.
kayaknya umurnya di 30 something, ya. 30-nya 35-an. Itu bahaya sebenarnya kalau dibiarin di situ terus ya. Iya. Tapi gua Akhirnya lu kasih tahu kan ke orang-orang situ. enggak, gua cuma dia langsung cabut di situ. I see. Langsung cabut. Gua Lu bilang, ketemu dia lagi nggak di situ Bang? Setelah enggak, gua udah enggak ngeliat. pernah ke situ lagi? Iya, sebenarnya kan mata gua minus ya, jadi gua tuh ngeliat jauh tuh enggak terlalu. Dan gua keluar dari kamar mandi itu pas handukan gitu, belum pakai kacamata, jadi gua keluar lihat deket-deket, kacamata cabut, gua udah nggak ngeliat dia lagi udah. Oke. Tapi ya, gue punya pengalaman waktu itu ya kayak gitu. Kalau gue sih ya pribadi, gue nggak pakai tadi ngaling-ngaling lah. Ya. Langsung aja udah. Iya, lu berusaha baik sama orang yang salah ya salah. Ya, betul. Paradoks tadi itu Bang. Iya. Maksud gue, Ekstrimin aja langsung sekalian soal kayak ekstremin gitu aja. ya. Maksud gue, ya kalau itu lu punya keputusan hidup, lu mau hidup kayak begitu ya terserah lu. Tapi jangan ganggu kita orang ya. jangan bawa gue gitu. Ya, ya, Kalau ya. gue anggap itu ganggu, lu juga harus siap. Ya betul. Rejectionnya itu kan. Iya, Nggak boleh Iya, gue keganggu sama lu ya lu harus siap. tolong gitu kan ya. Iya, Dan nggak ada alasan sih akhirnya kalau teman-teman yang nge-gym takut karena ada homoseksual di Iya. dalam segala Iya, macam betul. bla bla. Iya. Lu tahu Karena cara lu punya diri sendiri dan lu Iya. bisa ngomong kendali kok. full atas badan Yes. lu men. Yes. Kenapa lo takut gitu Yes. kan? aja. Ya Yes. betul. Dan mereka pun paham harusnya kan bahwa ya. Barbar bukannya ajut makjut kan? Bukan Ya. kan? Mereka sadar kan? Sadar Oh, kok, ya. denial nih. Nggak tiba-tiba pasukan pongol. Ya, betul nggak Nggak. bisa. Enggak Nggak, kan? 300 doang. Ya. Jadi nggak seserem itu kan? Nggak. Gue di tempat Lu punya gym ya kendali udah. atas diri lu sendiri kan? Dan menurut gue kalau misalkan kita tahu kita benar dan dia tahu dia salah, mau terlepas badan dia lebih gede atau apa, kita lebih kurus, dia akan takut kok. Karena dia tahu kita yang benar kok dan di tempat ramai juga kan. Betul. Ada kenapa apa-apa sih kita bisa langsung akhirnya imbang. si G nge-gym mereka sadar kesehatan banget. Nggak tahu ya. Apa Body bang looks. akhirnya? Itu sampai jadi ini loh bang, stereotype tempat gym banyak Sama dengan ya dari dulu loh itu Kenapa? sebenarnya. Iya. Itu Padahal nggak harusnya terjadi loh. kebalik loh itu kan. Justru laki-laki yang normal harusnya Itu nggak terjadi di US kok. Tapi Ya, itu dia juga sadar. itu termasuk yang gua paling bingung. Kenapa gitu ya? Itu itu secara Masih masuk yang gua ada, paling serius. bingung karena gini, lu nge-gym, lu tahu tuh perilaku tubuh perempuan sama laki-laki tuh beda. Ya, beda betul. Ya. Ya kan? Anatominya, bagaimana organ-organ otot tuh berkembang itu beda. Jadi lu beda, nggak ya. bisa bilang gua adalah perempuan laki-laki tubuh laki-laki tuh makin Nggak bisa konyol sih aneh, pakai ya. tempat gym ya. Tapi ya mungkin ya body looks itu Penting buat mereka gitu. penting gitu. Ya, gua nggak terlalu seperti jauh mikirin tahu. ke arah situ. Gua juga Tris, bentar Tris. Sebagai orang yang ini sama G, apa lu apa sama G? Lu tertarik sama G? Enggak. gua ambil menu dulu. Tertarik sama Bang, G thank you, Bang. di tempat gym, maksudnya lu tertarik melihat fenomena. Iya, fenomena aja sih. Dan lu Budaya. takut kan sebetulnya Dan kalau lu nge-gym? takut kan? Karena gue Karena pernah waktu gay-nya itu kan. Takut G. Pernah ada kejadian? dibilang takut gay enggak sih ya, cuma Dilecehin, ada dilecehin. nih dengerin dulu. Jadi gue Ntar dulu, sabar. Ceritanya lagi gimana nge-gym. ceritanya? Lagi nge-gym. Yang angkat gini. Lu sempet nge-gym berarti Tris ya? Oh, nge-gym. Iya. Sama G. Ntar dulu, dengerin dulu, Enggak, dengerin enggak, dulu. Terus. situ Bisexual ada- tuh berarti ya? Ya Cina lah, orang Cina gitu. Nah, Cina. yang terindikasi G. Yang intinya nih gue cerita dulu makanya. Ntar dulu, Pet. Lu buru-buru banget. Ntar dulu. Oh. Terus. Sorry. Di situ dia awalnya ngajarin teknik yang benar gitu. I see. Angle-nya gitu ya? Iya. Ini anak baru nih belum pernah ini nge-gym. Misalnya nih gini bro, gini. Nah, di situ gue ikutin. Ya. Lama-lama dia pegang gini, gue meluk gini. Kenapa meluk? Emang gerakannya pelukan atau Leg, gimana? lagi leg Dia day lu. bilang, Ada dia memang. bisikin gua. Ya, spottingnya iya. No. Dia meluknya beda ya, dia bilang. Kelatihannya apa dulu? Lu kan aja langsung aja dia bener-bener meluk Wah, suka. nah, Dia udah bilang, bilang, lu terus katanya. iya. Nah, itu bilang Lu kan lebih bisikin. Iya, dibisikin. Gue berantem Sakit. sama dia. Sakit. Berantem sama dia. Nah, itu teman-teman yang lain gitu kayaknya pada ngeliatin gitu. Teman-teman yang lain juga satu geng dan Gua satu nggak tahu, jenis juga. tapi kayaknya dia ya Cina Ya, semua minimal mereka. circle lah. Satu Mungkin circle, oh ya. karena etnis yang ini sama gitu. Mereka nggak suka sama gua gitu. Gue Tapi udah sih, tanyain. lu nggak apa-apa dia ngeliat lu emang ganteng, lu bilang lu ganteng. Tapi Nggak, gue pengen meluknya itu ribut loh. sama dia nih. Dia mau ribut. Bukan nih, gue pengen ribut sama yang kayaknya lah, gue nggak suka. Lu ajak ribut akhirnya, Tris? Oh iya, oh lu udah merasa dilecehkan. Nah, habis itu teman-teman yang lain ini pada nggak suka gitu, kayaknya ngeliat pandang gue, wah ini orang Kurang ajar nih ya. dia pribumi Cina gitu kan ada kayak. Lu nge-gymnya di tempatnya mereka berarti di daerah Binus, barat? Binus. Oh. Daerah Binus yang podium nyebut dulu. merek nih, astagfirullahaladzim. Sensor ya nanti ya, sensor ya. Eh, Ah. Lupa nyebut merek.
Ya, terus. Direkam. Nggak apa, post pro-nya ada kok. Bodo tenang. amat. Iya, ribut deh. Siapa Ya. tuh? Heeh. Cak, masih inget gak lo Tris? Kalau ketemu lagi tahu nggak orangnya? Nggak terlalu sih. Jadi trauma nggak sih? Jadi hal trauma nggak sih buat lo? Itu salah satu alasan lo, gue nggak mau nge-gym bang, gara-gara emang dikepung sama. Nah, gue waktu itu Nanti alasan habis gue ini, keluar ya. dari nge-gym gara-gara gue Ini alasan dia ada-adain nih. enggak, perekonomian gue turun di situ kan Ini yang belum 300.000 per bulan. Di bisnis itu ya. Iya, lumayan juga gitu. Tapi setelah itu lo trauma Ci? Lo nggak mau nyebut lagi. Hah? Fix ya? Trauma sampai sekarang? Enggak ya? Alhamdulillah ya udah. Enggak. Berani nge-gym lagi nggak Tris? Berani kalau ada duit. Oke. Itu doang. Oke, berarti masalah tempat gym yang kira-kira masuk ke dalam Aja. budget Gua. Tapi ya kan tadi gue bilang budget itu harusnya sih semua orang ya. Lo menyiapkan harus budget punya tadi budget ya. Nah. buat naikin value. Iya, paham. Cuman baik maksudnya itu. di posisi gue sekarang Iya. gue lagi gini masih Iya. Nah, itu pesannya begitu. Iya, Bahkan betul. itu hal yang cukup layak untuk lu. Untuk Once disiapkan. lo punya kemampuan lebih, lo harus prepare itu. Iya, betul. Karena ada di lingkungan gue sekarang bocah umur 25 tahun bener badannya obes. Dia naik satu tangga aja tuh, satu lantai. Gue gaji lu cukup buat gym Majapahit, lu gym sana gitu. Kenapa Jadinya enggak? buat makan Ada doang. sosis, tuh nugget, Iya. apa. Kadang-kadang ada. Jadi setiap posting ini bulan puasa, buka puasa gorengan, indomie goreng, dan teman-temannya gitu ntar jam 11 nasi bebek lagi. Nasi bebek. Itu kan parah nasi bebek minyak semua. Bro. Iya enak sih. Enak ya? Gue Tapi lo kalau- sampai sekarang masih makan bebek Madura tanpa nasi. Tapi tanpa nasi. Wih, Oke. Tapi kan Bang Ade nge-gym. Bang Ade nge-gym juga. Dan itu Beda pun habitnya. gue harus memastikan aktivitas gue cukup lancar. Nabila yang ini. Ya betul. Ya. Olahraga gue lagi oke. Iya, tahu. Baru lu berani untuk makan nasi bebek. Termasuk bebek doang. Soalnya cuma jadi sama Niko. gue tuh masih bandel. Nah, Di Projok temen kita tuh jualan pastel. Itu the one and only pastel yang masih gue makan. Karena buat gue enak banget. Itu aja hubungannya ya. Jadi Iya, betul. gue pastikan gue 3 hari udah latihan, hari ini bukan rest day gue masih harus cardio, gue makan Beda cerita tuh. I see. Wih. I see. I see. Cheat meal, cheat meal. Self reward. Ya, self reward juga ya. Iya bener ya Bang ya. boleh dibilang gitu lah ya. Oh iya. Supaya nggak terlalu stres banget ya jadinya. Tapi kalau lo udah comfort makan ya, Hai. Tutup banyak kaca. doyan. Nonton tuh. Makanan tuh banyak doyan. Gue kayak ramen dulu gue gila banget sama ramen, sekarang nggak doyan gue. Setelah paham bahwa ramen itu isinya tepung semua. Iya, gue nggak bilang ramen bagus nggak bagus ya, tapi sekarang otomatis nggak doyan. I see. Betul. Itu otomatis tuh. Itu masih Kenapa bertambah Bang? Karena kayak aduh badan gue gitu. Nggak tahu ya, Hilang nggak aja ada, gitu, iya nggak ada Bang, pengen aja. Kalau kan katanya gula itu kan gue nggak tahu adiksi, definisi baik dalam keagamaan ya. tepung Jadi dia atau misalkan nasi. ada dia Adiksinya Ketika hilang gitu adiksinya ya. hilang, lo udah nggak punya pengennya lagi. I see. kargo Nasi depan mata gua butuh. Nah itulah juga akhirnya beberapa teman-teman kalau kemudian aduh gue udah gue nggak mau nge-gym, gue nggak mau olahraga karena gue suka makan, gue suka ini apa segala macam. Itu juga beberapa teman-teman gue yang baru start nge-gym ya, gue nggak pernah mention masalah makan bebas. Tapi ketika progresnya membaik, dia akan mikir sendiri. Lihat badannya kayak gini, lihat feel great-nya kayak apa, dia akan kemudian ya dia jadi behave, dia jadi bijak akhirnya Saya ngelakuin apa yang masuk udah dalam susah badan. gitu kan. Masa makan lagi gitu, masa begadang. Begadang, iya. GG doang mah, lipas. Ya. Ya, ya, ya. Nggak jadi ketakutan lagi. Salut tuh. Nggak takut sama sekali. Nggak takut ya? Itu kalau misalkan ribut-ribut tuh guys ya. Apa ya? Orang gue pengen dikebukin, katanya ada Sama yang Ki. megang pisau. Ya ini temen-temennya dia, gue nggak tahu dia atau apa yang lain. Oh, oke. Lu kok bisa ngajak di industri? Sama temen gue ngikut waktu itu. I see. Temen gue ngajakin gue gym, ya gue coba ya sudah. Ada tempat gym nih, gay semua isinya murah terus mau. Enggak. Aku nggak mau. Males aja, males aja. Galau. Lu masalah formulanya begitu. Iya, sorry bang. Kan maksudnya langsung katanya kita ke budget, extreme kan? side-nya Iya. untuk ngetes. Paradoks. Ya. Itu dapet semua. Nggak banyak tempat murah tapi normal Mungkin banyak 50-50 kali ya. 50-50, oh iya. Jadi nge-gym bareng gay nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia nggak Karena ini. beberapa gerakan itu terus memang kalau spotternya tuh memang harus meluk. Untuk gerakan yang pas tapi ya. Kadang-kadang ada yang Squat nonjol gitu kan. Ya udah. Deadlift gitu nggak masalah. Heeh. Tapi kalau bicep curl kayaknya nggak cocok. Oke, siap. Wah seru banget nih. Ya. Thank you Random banget ya, ya. yes. Akhirnya ngobrol-ngobrol Bang Ade terutama. Ya. Thank you banget Bang. Sharing-sharingnya Ini alhamdulillah. jadi sharing yang sangat Kapan-kapan kita Berbobot. tambahin kepala lah buat ngobrol lebih seru. Ya. cakep. Coach Niki kayak channel kita Iya, ajakin gua juga tuh. ya. Oke. Gue pengen banyak banget gali dia sebenarnya. Oke. Gua kalau tempat gym ketemu dia nggak enak juga ngobrol banyak-banyak. Oke, kan. oke. Betul. Dia itu datang jam 10 malam setengah 10.
Pasti bukan Mancing sendiri jam dia, 11 tutup. Ya. Jadi gua banyak ngobrol sama dia juga kayak gak enak gitu, ganggu dia kan. Oke Bang Ade, kita kasih closing statement dari Bang Ade. Apa deh Bang akhirnya? Closing statement Resultnya akhirnya? Apa yang kemudian Tips apa? ini worth it banget didengerin nih Bang. gue, kalau menurut gue ya gak ada yang rugi dari perubahan. Jadi ketika lu lu pengen punya kehidupan lebih baik, mulailah dari kesehatan lu. Lu pengen punya karir yang baik, mulailah dari kesehatan. Lu pengen punya pendidikan yang baik, mulailah dari kesehatan. Bagaimanapun juga lu pintar, kalau lu bukan Stephen Hawking, Ya. Ekstrimnya. apa doi kan Iya, oke, sorry. Otaknya parah, ya. Iya kan, pasti Iya. kepake. Lu bukan doi. Lu bukan doi. Bukan di level itu. Tetap kesehatan. Yoi. Ya. Lo mau bilang siapa? Apa yang bikin Tesla atau siapa? Siapa namanya? Elmas, Ya. pinter tapi bugar. Bugar dong. Ya kan, maksud gua, iya mungkin kesehatan adalah faktor minor dari kesuksesan orang. Tapi itu akan jadi fondasi yang dan menentukan seberapa bisa lo berdiri paling tegak di level paling atas. Berarti lu ibaratnya sutradara di konten atau bahasa Inggris. Karir yang dibilang. Jadi menurut gua berubah deh. Mau lu muda, mau lu udah tua sekarang. Produsernya. Gua mungkin mulai perubahan gua di usia 39 terhitung telat dengan segala penyakit yang belum pernah gua punya. Ya, makanya kalau kita ukur-ukur posisi tubuh, lu kalau mulai 10 tahun lalu badan lu udah jadi bad, sekarang gua udah ability-nya yang penting. Sekarang gua kerja, gua orang tua bilang main gua pernah cuti 7 bulan, just gua tidur. berbagai macam output tuh kayak tadi lo Gila itu dari konten mental lu habis banget sih. bisa dari konten TikTok, Kalau habis bisa dari banget. YouTube, bisa dari iklan. Dan itu Dan masuk gak gampang lo Bang bangkit dari iya, Ya. lu masuk 2 minggu gua jalan Referensinya selalu dengan naik si go-kart kreatif. turun depan. Kalau jalan dari lobi dari depan sini Selasar ke lobi itu gua pegangan karena badan gua Sama klien ya, oh klien. udah klien Karena cuma gua kasih bisa gue brief doang. Ini pokoknya Gue pengen gini. Which is berapa? Iya, Mungkin 100 meter kali nggak nyampe. nyampe. Masuk 3 hari. Ya. Bed soal rest 2 bantu minggu. angkatnya gimana caranya, Masuk lagi saya dapat seminggu. iklannya kreatif, Bed rest sampai bisa sebulan. bisa menarik Jadi, orang mau beli produknya. Lu boleh happy sekarang Gua tapi pikirin tuh gue dari 24 jam hidup lu sisain lah 1 atau 1,5 jam buat hidup lu. apa Nabung hidup lu buat masa depan lu, bukan dalam bentuk uang. Ya, investasi kesehatan ya. Nah, Keren. Sutris, Tris. paling supaya orang menarik Tegang dong. ya lu lihat iklannya tuh Ya apa ya pesan gua dari perkataan gua tadi nggak usah takut cara legend gara-gara gimana biar banyak bisa hal yang nggak buat diinginkan lah. bisa kalau orang Atau pada akhirnya itu juga bagus buat kesehatan lu ya, terlebih mentalnya itu. Kesehatan mental itu juga ngaruh ke kesehatan fisik. Jadi gas aja lah, gas juga demi diri lu sendiri juga itu kok. masih Insya Allah lo akan ngejip kalau pakai Tris ya. enggak lah ya Masih ada banget. Oh jadi ada banget. kreatif Oke, tahu banget dia bisa sharing. Oke, gitu aja Lis. Aman banget, thank you banget. Wah, semuanya hampir kerangkul. Gue juga menemukan we are still human. Konsep menghamba, betul segala macam itu sadar oh kita nggak berdaya ya. dan membaca diri sendiri, mengenal diri sendiri itu salah satu kuncinya juga. Oke, cukup siap aman. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari lu